Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana memeriksa dan memperbaiki sistem pendingin pada mobil. Kecurigaan saya muncul ketika memanaskan kendaraan di pagi hari bahwa kipas agak terlambat hidup dan RPM sangat terlambat untuk turun. Biasanya ketika mobil sudah panas, ketika kita panaskan pagi hari, RPM juga akan turun ketika mobil sudah mencapai suhu kerja mesin. Langkah yang saya lakukan adalah pertama saya memeriksa tutup radiator, di mana nanti ketika kita lihat air radiator itu berjalan ketika mesin dihidupkan seperti gambar di atas, itu menandakan bahwa 100% kendaraan tidak menggunakan termostat. Jadi ketika kita buka tutup radiator waktu menghidupkan mesin dan terlihat air berjalan, berarti 100% mobil tersebut tidak menggunakan termostat. Kemudian saya membelikan bahan-bahan berupa termostat dan selang pembuang udara. Di kendaraan seperti Xenia atau Avanza 2004 sampai 2015-an masih menggunakan sistem yang sama. Pembuang udaranya ada di atas, tetapi kalau Grand Max atau Luxio atau mobil yang letak mesinnya itu ada di bawah jok, kita harus menambahkan selang sebagai alat bantu untuk membuang udaranya. Kemudian setelah melengkapi alat-alatnya, saya membuka atau membuang air radiator yang letak baut pembuangannya ada di bawah kanan. Setelah itu saya membuka housing termostat yang ada di depan mesin bagian depan. Terlihat di situ ada selang yang menuju radiator. Di situ letak housingnya dan di dekatnya pula ada setelan pembuangan udara. Buka dua baut pada housing termostat. Kemudian bersihkan bagian dalamnya dengan menggunakan kain atau tisu untuk membersihkan bekas-bekas endapan kotoran di sana. Setelah itu baru kemudian pasang termostat baru. Diperhatikan cara pemasangannya, bagian mana yang masuk ke mesin dan mana yang masuk ke bagian selang. Setelah itu tutup kembali housing termostat, kemudian dengan baut pengikatnya. Eratkan.
Kemudian tutup kembali baut penutup pembuang radiator. Dan isi radiator dengan coolant radiator. Ingat, gunakan coolant radiator. Jangan menggunakan air AC ataupun air yang dianggap bisa lebih berkualitas daripada air coolant. Karena air coolant itu pasti sudah teruji lebih tahan untuk mendinginkan mesin dan lebih tahan dari korosi. Setelah air radiator diisi, kemudian pasang selang yang tadi yang kita beli, selang pembantu untuk membuang angin. Kemudian isi kembali air radiator sambil mengendorkan setelan pembuang angin. Secara perlahan isi kembali air radiator sampai ada luapan udara yang keluar dari setelan pembuangan angin. Setelah dirasa cukup terbuang angin yang ada di dalam mesin, kemudian hidupkan mesin sambil mengisi perlahan-lahan air radiator dari lubang pengisian secara terus-menerus sampai di selang terlihat tidak ada lagi gelembung udara. Jadi terus-menerus isi dari lubang pengisian sambil dilihat di selangnya bahwa tidak ada lagi udara yang keluar, ditandai dengan selang yang terisi penuh dengan air coolant radiator. Isi terus-menerus sambil menunggu mobil panas sambil diisi. Jadi nanti ketika mobil sudah mencapai suhu kerjanya, termostat akan terbuka dan kemudian air coolant yang ada di radiator akan berputar dari radiator ke mesin, begitu juga sebaliknya. Perputaran itu terjadi ketika mesin sudah pada suhu kerjanya sekitar 78 derajat Celcius. Nah, nanti selang ini akan melembek, digunakan pelapis tangan karena air yang akan keluar agak panas. Terus isi air radiator sampai betul-betul tidak ada lagi udara yang keluar dari mesin. Setelah dirasa cukup, tidak ada udara lagi yang keluar dari mesin, kemudian eratkan kembali baut setelan udara supaya tidak ada lagi cairan coolant radiator bisa keluar. Kemudian matikan mesin. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membersihkan tabung reservoir
Jadi coolant yang lama kita buang sambil membersihkan tabung reservoir. Diisi dengan air coolant yang baru di batas maksimal dari garis yang ada di tabung reservoir tersebut. Jadi di situ ada 2 garis, isi sampai garis batas maksimal. Pasang kembali dan bersihkan sisa-sisa dari proses pengerjaan kita. Kemudian saya mengecek RPM dengan suhu kerja mesin yang normal dengan ditunjukkan jarum suhu ada di tengah-tengah dan hasilnya RPM ada di sekitaran 800 RPM. Jadi itu angka yang normal pada mesin. Sekian dulu video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, bye bye.